Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fibula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik Ibu, alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Kesibukan Ibu apa nih? Ngajar aja Ibu setiap hari masih, alhamdulillah. Ada kesibukan lain di luar sekolah? Di luar kadang-kadang ada ngajar privat. Udah itu aja. Baik ya Ibu Fibula, pada pertemuan pagi hari ini saya akan melakukan praobservasi pada Ibu Fibula. Jadi tujuan praobservasi ini saya ingin mengetahui kesiapan Ibu Fibula dalam mempersiapkan pembelajaran. Baik Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu Fibula. Ibu siap? Siap insya Allah. Oke, untuk tujuan pembelajaran apa nih yang ingin Ibu Fibula capai untuk murid-murid Ibu di pembelajaran selanjutnya? Tujuan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya ini menganalisis proses fisiologis yang terjadi pada tubuh manusia terkait dengan sistem peredaran darah. Oke, jadi menganalisis proses fisiologis sistem peredaran darah ya. Berarti Betul. materinya materi sistem peredaran darah. Siap. Lalu pertanyaan selanjutnya Ibu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai untuk murid-murid Ibu nanti? Area pengembangannya ini terkait dengan keterampilan presentasi Ibu. Keterampilan presentasi, mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok dan yang seperti itu. Oke, jadi keterampilan yang ingin Ibu kembangkan adalah keterampilan berkomunikasi lewat presentasi kelompok ini. Lalu model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan? Model pembelajarannya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu project based learning. Karena sebenarnya projectnya itu sudah diberikan di pertemuan sebelumnya, arahan-arahannya sudah. Nah, di pertemuan selanjutnya ini mereka akan mempresentasikan hasil dari project yang sudah didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Oke. Berarti untuk pertemuan selanjutnya adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya karena project based learning ya. Berkesinambungan. Nah, jadi besok untuk pertemuan selanjutnya adalah menunjukkan hasil karya berarti ya. Betul, mempresentasikan. Tahap terakhir di PJBL ya. Betul? Siap. Lalu strategi apa nih yang akan Ibu persiapkan atau Ibu terapkan di kelas? Strateginya nanti di awal akan ada persepsi seperti biasa, lalu akan saya kaitkan dengan pertemuan sebelumnya. Saya tanya dulu apa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, apa yang harus dilakukan untuk pertemuan hari ini agar mereka ingat, jadi nggak terputus gitu Ibu. Lalu nanti di inti pembelajarannya mereka akan mempresentasikan hasil proyeknya tersebut yang sudah dilakukan berkelompok. Lalu akan saya akhiri dengan mereview bersama-sama dengan peserta didik apa yang sudah dibahas di hari ini, lalu meluruskan materi yang masih ada kurangnya dari presentasi kelompok, misalkan ada miskonsepsi juga saya luruskan di akhir. Berarti baik Ibu akan melaksanakan persepsi, lalu dilakukan kegiatan presentasi, lalu Ibu akan mereview atau evaluasi ya jika masih ada miskonsepsi seperti tadi. Oke, baik Ibu, kira-kira alat pendukung apa nih yang untuk mendukung pembelajaran Ibu selanjutnya? Kalau alat pendukung untuk selanjutnya ini nggak ada sih Ibu, karena nanti anak-anak presentasi akan menggunakan proyektor, jadi mereka mempresentasikannya dengan itu, tidak pakai alat pendukung. Oke, baik. Lalu menurut Ibu Fibula nih, kira-kira kendala apa yang mungkin terjadi di kelas Ibu Fibula? Mungkin dari segi presentasinya itu Ibu, karena setiap anak kemampuannya berbeda-beda, mungkin akan ada anak yang presentasinya masih kurang, jadi masih malu-malu atau yang seperti itu yang belum lancar, mungkin kendalanya sih. Oke, jadi kendala yang mungkin terjadi adalah anak-anak yang masih malu-malu tampil. Oke, lalu bagaimana Ibu Fibula menyiasati atau mengatasi permasalahan tadi? Nanti paling akan saya motivasi agar mau dicoba terus, lanjutkan aja dulu, gak apa-apa, nanti pun kalau salah memang namanya proses belajar pasti ada salahnya, gak apa-apa salah dulu, yang penting dia udah mau ngomong, mau presentasi, nanti saya motivasi sampai dia berhasil selesai gitu presentasinya. Seperti nanti Ibu kasih motivasi untuk memotivasi anak untuk terus melanjutkan presentasi. Iya. Oke.
Lalu selanjutnya proses penilaiannya bagaimana Ibu? Proses penilaian di kelas? Penilaiannya nanti tetap ada 3, kognitif, afektif, psikomotor. Nanti penilaian pengetahuannya dari konten presentasinya itu yang mereka presentasikan apakah sudah sesuai, sudah betul atau belum. Lalu penilaian keterampilannya dari keterampilan mereka presentasi, keterampilan menjawab, dan teman-teman yang menyimak juga keterampilan bertanya. Lalu akan ada penilaian sikap yang nanti saya amati selama pembelajaran, saya observasi sikapnya seperti apa. Baik, jadi ada 3 penilaian yang akan Ibu Fibula lakukan, yaitu kognitif dilihat dari konten presentasinya, psikomotoriknya dilihat dari bagaimana murid melakukan presentasi, lalu afektifnya atau penilaian sikap ya melalui observasi. Iya. Baik Ibu. Sasaran kelasnya Bu, untuk sasaran kelasnya bagaimana? Kelas 11-7 untuk pertemuan selanjutnya ini Bu, peminatan saintekes. Kelas 11-7 ya, peminatan saintekes. Ada di jam berapa Ibu? Jam keempat, jam kelima, jam keenam. Jam keempat, jam kelima, jam keenam. Iya. Baik. Udah, ya Bu, berarti Iya. besok. Tapi Lalu- itu Ibu, jam pelajarannya 1 jamnya hanya 30 menit. Ya. Karena seharusnya kan 45, tapi karena ada pembangunan jadi dipotong jadi hanya 30 menit per 1 jamnya begitu. Oke, baik. Jadi 30 menit per 1 JP ya. Nah, terakhir ini nih Bu. Apa yang dapat Ibu sampaikan dari pertemuan praobservasi hari ini? Alhamdulillah, insya Allah jadi besok saat masuk kelas Iya. lebih yakin, Iya. lebih terbayang apa yang akan dilakukan besok dan bagaimana sistematika observasinya. Insya Allah mudah bermanfaat praobservasi hari ini. Iya, alhamdulillah ya. Praobservasi ini ternyata memberikan manfaat untuk Ibu Fibula sendiri ya. Jadi lebih yakin. Jadi Ibu Fibula lebih yakin, terus lebih menyiapkan lagi Iya, betul. menyiapkan lagi untuk proses pembelajaran besok. Baik Ibu Fibula. Jadi untuk besok ya, insya Allah saya akan mendampingi Ibu Fibula di kelas 11-7 saintekes di jam 4.56. Insya Allah saya akan melakukan observasi, melakukan pengamatan untuk proses pembelajaran, bagaimana proses Ibu Fibula mengajar di kelas. Lalu saya akan mengamati kegiatan pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan modul ajar atau RPP yang telah Ibu Fibula susun. Bagaimana proses penilaian tadi yang sudah Ibu Fibula rencanakan, ada 3 ya, apakah berjalan dengan maksimal. Lalu tadi strategi yang Ibu persiapkan, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana Ibu tadi. Bagaimana Ibu, siap? Insya Allah siap. Siap, alhamdulillah. Jadi Ibu Fibula silahkan dipersiapkan lagi secara matang modul ajar yang akan Ibu jalankan atau terapkan besok. Lalu Ibu Fibula bisa menyiapkan administrasi lainnya, ya, administrasi pendukung lainnya dalam proses pembelajaran di kelas Ibu Fibula. Baik Siap Ibu, insya Allah. Oke. Alhamdulillah selesai ya Ibu ya kegiatan praobservasi pagi hari ini, dan alhamdulillah memberikan manfaat untuk Ibu Fibula, dan tentunya saya pun mengetahui persiapan Ibu Fibula sudah sejauh mana, dan saya menilai luar biasa ini persiapan Ibu Fibula sepertinya sudah matang ya, sudah Insya yakin Allah ya. Ibu, mudah-mudahan. Dan semoga besok kegiatan observasi Ibu Fibula berjalan dengan lancar, ya, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu Fibula rencanakan. Amin. Baik Ibu, sampai bertemu besok Ibu ya, Ya, Ibu. di kelas 11-7. Oke, saya pamit Ibu ya. Ya, Mohon maaf Ibu. jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam kegiatan praobservasi pagi hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kali ini. Berdoa menurut agama dan masing-masing berdoa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Al-Ghifari. Aditya Irlu. Aditya Angel Al-Farishi. Amelia. Andraini. Khairunisa. Daniel. Dimas Hani. Dita Ali. Hadir Bu. Firman Syah.
Hadir Bu. Aura, hadir Bu. Jauza. Ihan Dea, Hadir Bu. Bu Emos, Reina, Hadir Bu. Muhammad Yasru, Hadir Bu. Muhammad Alfi, Muhammad Fitri, Muhammad Hasan, Muhammad Ihsan, Hadir Bu. Muhammad Tito, Hadir Bu. Mahfila, Najwa, hadir, Hadir Bu. Nadia Syafir, Hadir Bu. Raisa Mafir, Salsabila Nandini, Suci Febrian, hadir, Teguh, Felisa, Dian, hadir, Zafira, hadir Bu, Benita, Hadir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah presentasi kelompok berapa? Kelompok Iya. Apa materinya? Pelajaran Jantung sama Nora. Ada berapa jenis? Ada berapa ruangan di jantung? Empat. Daniel dulu. 4. Apa aja? Bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Serambi kanan dan serambi fungsinya apa? Satu orang. Salah Sabila. Penyimpanan sementara darah sebelum dipompa di bilik. Oke. Bilik yang lebih tebal dindingnya siapa? Serambi atau bilik? Oke. Serambinya bilik Bu, karena untuk mengeluarkan darah. Apa? Serambi atau bilik? Bilik. Bilik. Karena untuk mengeluarkan. Terus 3 jenis pembuluh darah. Apa? Arteri, vena, dan kapiler. Oke. Yang untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Keluar dari jantung. Enggak boleh udah. Ayo, Zafira mau? Enggak. Mau? Ayo, Gazwan. Hadir Bu. Arteri. Yang untuk menerima darah ke dalam jantung, mengembalikan darah ke jantung. Oke. Vena jauh kan? Ya. Pembuluh darah terkecil. Pembuluh darah terkecil gak boleh. Udah. Arteri Bu. Bukan arteri. Kapiler, Bu. Kapiler. Siapa namanya? Firmansyah. Oke, hari ini presentasi kelompok berapa? Kelompok 4 udah siap? Siapa? Maju kelompoknya Raisa, Amelia, Suci, Iman, Vito. Nanti kalau ada yang nggak paham langsung ditanya. Saya nggak jelasin secara rinci lagi tentang yang dipresentasikan. Nanti di review di akhir aja ya. Nanti yang nanya dapat nilai. Oke? Silahkan kelompok 4. Hampir dia kan. Hampir dia kan. Bilang ya. Sama. Nah, dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Sadraji Prasetyo. Nama saya Muhammad Fitri Putra. Nama saya Suci Febrianti. Nama saya Bella Catherine. Sekarang langsung aja kita mulai ke presentasi. Dari sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem tertutup yang terdiri dari 2 jenis sirkulasi, yaitu peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau pulmonal. Fungsinya adalah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh serta membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel serta mengangkut sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Nah, ini merupakan gambar peredaran darah yang ada di tubuh kita. Ini secara keseluruhan ya. Sekarang kita bahas ke peredaran darah besar atau sistematik. Sistemik, oh harusnya ya. Oh, ya. Nah, peredaran darah besar adalah sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Fungsinya adalah untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Ini proses dari peredaran darah besar. Yaitu yang pertama ada darah yang kehilangan oksigen dari serambi kiri dipompa ke bilik kiri di jantung. Lalu dari bilik kiri darah dipompa melalui aorta ke seluruh bagian tubuh melalui arteri.
Lalu setelah itu oksigen diserap oleh sel-sel tubuh dan darah yang mengandung karbon dioksida dikembalikan ke jantung melalui vena cava superior dan inferior masuk ke ceramica. Nah ini sebenarnya ini sama aja proses peredaran darah besar juga, cuman ini versi yang lebih simpelnya dan mudah dipahami. Jadi yang pertama itu dari bilik kiri. Nah ini di sini ada bilik kiri. Setelah itu nanti dibawa ke aorta. Setelah ke aorta lalu masuk ke arteri yang berisi banyak O2. Setelah itu setelah ke arteri ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh balik lagi ke vena. Setelah dari vena diakhiri ke ceramica. Oke, sini juga ada peredaran darah kecil atau pulmonal. Jadi itu peredaran darah kecil adalah sirkulasi darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Fungsi utamanya adalah untuk mengambil oksigen dari paru-paru dan melepaskan karbon dioksida. Prosesnya itu darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir ke serambi kanan jantung. Darah tersebut kemudian dipompa ke bilik kanan dan menuju arteri pulmoner untuk dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diambil. Darah yang sudah kaya oksigen kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Ini juga sama singkatnya. Jadi di sini kan bilik kanan. Nah ini tuh dari bilik kanan ke arteri sini, terus ke paru-paru, dia ke vena atau kembali ke vena, terus kembali lagi ke serambi kiri. Nah, di sini ada perbandingan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil itu mereka lebih berfokus pada pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Sedangkan kalau peredaran darah besar itu bertanggung jawab yang mengirimkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan membawa kembali zat-zat bisa metabolisme. Maka selanjutnya ada macam-macam kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia perniciosa, itu penyakit ketidakmampuan tubuh menyerap vitamin B12 yang mengakibatkan hemoglobin itu jumlahnya di bawah normal. Nah untuk pencegahannya sendiri itu kita harus makan makanan yang vitamin B12. Contohnya ada ikan tuna, salmon, hati sapi atau hati kambing. Nah selanjutnya itu ada penyakit hemofilia. Itu penyakit adanya mutasi gen pada tubuh sehingga tidak memiliki cukup protein yang berfungsi dalam pembuatan darah. Pencegahannya sendiri itu tidak ada karena itu adalah faktor turunan. Nah, yang ketiga itu ada leukemia. Leukemia adalah kondisi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah putih leukosit abnormal. Nah, cara mengobatinya penyakit leukemia bisa dengan kemoterapi, yaitu menggunakan obat-obatan baik satu jenis maupun kombinasi untuk membunuh sel kanker. Obat biasa dalam bentuk pil ataupun disuntik lewat pembuluh darah ini metode perawatan pasien leukemia yang paling umum. Nah, segitu aja presentasi dari kelompok kita. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya. Gini sama kelompok penyaji yang mau tanya apa? Yang bertanya Bu. Ditampung aja dulu deh. Jadi siapa? Jadi Full. Bahkan nama saya Muhammad Sokaris. Tadi kan udah dijelasin ya fungsi peredaran darah. Mau nanya dong, betulnya sih cara kerja peredaran darah? Yang keseluruhan aja secara keseluruhan. siap dulu kalau bertanya. Ya, Iya kan? Siapa lagi? Abi Bu. Ini 5 dulu, nanti segmen kedua 5 lagi kalau Mas ya. Siapa? Ayo. Pilih. Siapa Vito? Pilih aja mau apa? Bi, Peto. Selalu tani deh coba. Tani. Nah, tenang, nanti ada teknik kedua. Perkenalan? Iya, perkenalan. Saya Milena dari Putri absen 6, izin bertanya. Apa perbedaan kandungan oksigen dalam darah pada peredaran darah kecil sama besar? Jadi kayak ada bedanya gitu nggak kandungan? Udah dipahami belum? Peredaran darah kecil, kandungan oksigen di peredaran
Iya. Makasih Rani. Terus siapa? Siapa lagi? Ada lagi. Siapa lagi tadi yang mau nanya? Tadi nggak jadi. Siapa ini? Oh, cewek dulu, Bu. Cewek dulu. Caca di depan. Perkenalkan, nama saya Dedara Putri dari absen 2. Ingin bertanya bagaimana hubungan antara jantung dan peredaran darah besar? Dua lagi dulu buat yang satu. Apa sih? Ini dua apa? Iya, betul. Ayo siapa lagi? Tadi langsung lagi. Berdiri ya di perkenalan. Perkenalkan, nama saya Adi Robo dari absen 3. Mau bertanya kalau vitamin yang berfungsi untuk menjaga kesehatan peredaran darah itu apa ya? Satu lagi. Nanti yang lain nanti dari kedua. Masih ada waktu. Dan di sini aku mau nanya kayak gimana sih vertikal kiri dapat mempengaruhi kedua jenis peredaran darah? Diulang ada yang Kurang kencang ya. Gimana sih vertikal kiri bisa mempengaruhi kedua jenis peredaran darah? perannya kali gitu ya. Masih. Sama. Mau diskusi dulu atau langsung jawab? Diskusi dulu. Iya bilang teman-teman. Kita diskusi dulu ya. Yang mau tanya lagi saya berdua siapin pertanyaannya ya. Abi. Kesehatan dan peredaran darah. Kesehatan peredaran darah. Itu kenapa dingin? Udah mau jawab Tito? Dari dia. Ya seluruh dulu ya dari pertama ya. Ayo. Saya di sini akan jawab yang dari Yasrul. Ini cara kerja peredaran darah secara keseluruhan adalah: 1. Jantung memompa darah ke oksigen dari bilik kiri ke aorta. 2. Darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil. 3. Darah masuk ke jaringan kapiler dan melepaskan nutrisari. Melepaskan apa jadinya? Nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Dan yang keempat, darah yang memberikan oksigen kembali ke jantung atau vena. 5. Darah mengalir ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan membuat zat tersisa. Dan 6. Proses ini berulang kembali seterusnya. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular sangat penting untuk kesehatan organ, otot, dan jaringan. Tadi pertanyaannya Yasrul apa? Cara kerja peredaran darah. Cara kerja peredaran darah ya. Sekarang dirangkum sama Firman seperti itu. Ya, terjawab. Yang Bu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Caca. Caca siapa? Adinda Raisa. Jadi pertanyaan itu adalah bagaimana hubungan jantung dan peredaran darah besar. Nah, jadi hubungannya itu sebagai bagian dari sistem kardiovaskular yang fungsinya itu jantung adalah pompa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi, kemudian mengedarkannya ke seluruh tubuh termasuk ke sel-sel, organ, dan jaringan tubuh. Terjawab tidak? Kardiovaskular itu gabungan dari kardio itu artinya apa? Jantung. Vaskular itu ada yang tahu vaskular? Peredaran darah. Jantung fungsinya buat apa? Memompa darah. Pembuluh darah fungsinya mengalirkan darah. Lewat mana darah yang dipompa jantung buat ke seluruh tubuh? Lewat peredaran darah. Lewat
pertanyaannya Abi, vitamin yang berfungsi menjaga kesehatan dan memperlancar darah ya. Vitamin pelancar aliran darahnya itu terutamanya vitamin B, khususnya vitamin B12 yang bermanfaat untuk sirkulasi karena membantu untuk menjaga saraf dan sel darah agar bekerja dengan baik. Nah, kekurangan vitamin B12 tubuh mungkin kesulitan memproduksi sel darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen ke dalam tubuh. Terjawab nggak di? Ya, isi maju ya. Saya ingin menjawab. Terima itu apa? Jadi kamu serambi. Kemarin kalau serambi fungsinya untuk Menopang. apa? Serambi. Bukan menampung kalau ada tampung dia apa ya? Dikasih masuk itu namanya apa? Dipersilakan. Yes. Diterima. Menerima tadi fungsi serambi menerima darah. Fungsi bilik memompa darah. Jadi apa pengaruhnya sih ventrikel atau bilik kiri ke peredaran darah? Dia untuk memompa darah si darah yang ada di bilik kiri untuk keluar dari jantung. Menjawab kira-kira udah betul jawaban yang dijawab. Satu lagi ya? Udah, masih ada Satu lagi. satu lagi. Untuk pertanyaannya Rani. Oh, ada pertanyaan yang mana ya? Yang belum ya? Pertanyaan yang lain tadi kan perbedaan kandungan oksigen pada peredaran darah dari besar dan kecil. Kalau oksigen dalam peredaran darah kecil itu oksigennya rendah karena berasal dari tubuh yang sudah mengandung oksigen. Habis itu kalau darah besar itu oksigennya tinggi karena baru saja dipompa dari paru-paru. Jadi lebih banyak oksigen di peredaran darah? Jawab Rani. Sip, masih ada waktu, silakan yang mau bertanya lagi. Yang mau bertanya, ayo. Ayo pilih kelompok yang presentasi, pilih mau siapa duluan? ABD coba. ABD. Tulisin. Nama saya Abdul Sobok. Membahas penyakit jantung. Penyakit jantung. Enggak ya? Enggak. Boleh, saya boleh tanya? Boleh. Boleh. Penyakit jantung kan itu banyak faktor ya, terutama itu gara-gara penyumbatan di pembuluh darah. Kenapa itu bisa ada penyumbatan? Nah, yang kedua itu kenapa hubungannya penyakit jantung dengan penyakit stroke? Mas, Dicatat kan? Ada yang catat? Ada. Oke. Ya, siapa lagi yang mau nanya? Nah, Siapa lagi terakhir? Ya. Oke, perkenalkan nama saya Zenita Zulfania. Saya ingin bertanya, gimana jika sistem peredaran darah tidak berjalan dengan baik dan apa yang akan terjadi? Gimana jika sistem peredaran darah tidak berjalan dengan baik? Isan mau nanya, Apa Isan? yang akan terjadi? Udah, waktu. Ya, udah dong. Terakhir siapa? Terakhir. Iya, Terakhir. Terakhir. Gak apa-apa kalau masih ada Ya. segmen kedua 5 juga. 3 doang. Halo, saya izin bertanya, Sama Mas. apa bagian peredaran darah yang paling berperan penting? Apa bagian penting? Ayo siapa lagi? Prabu jadi enggak? Mana? Tuh, siapa Magazuan 2 lagi tuh. Coba nanya. Siapa? Siapa dulu Tito? Masih ada tuh yang mau nanya. Ayo, masih ada satu lagi. Dua. Ayo. Betul. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gazuan Minta Safar dari kelas 11 Jadi saya mau nanya, kan tadi kata Iman kalau darah dia ngebawa nutrisi ke seluruh tubuh ya. Nah, gimana si darah ini bisa bawa nutrisi? Terus darahnya dapat nutrisi dari mana? Terus apakah dia dapat nutrisi dari jantung atau dari paru? Oke, terima kasih. Sama-sama. Apa ada?
10. Yes, dapat bonus. Iya. Ayo satu lagi biar genap. Ayo, satu lagi. Ganjil, Bu. Satu lagi terakhir. 5. Rabu jadi nanya. Ayo, Alfa nanya. Apa mau nanya? Alfa mau nanya. Iya, jangan Bu, main HP, mau nanya deh. Nanya dah. Ayo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Prabu Widya sendiri ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Prabu Widya Nusantara. Sebenarnya berkaitan sama pertanyaan kamu yang sebelumnya tentang penyakit jantung. Cuman lebih ke arah kan jantung itu kan digunakan untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima darah kotor kan yang hasil dari peredaran sebelumnya. Nah, di sini saya mau menanyakan penyakit yang namanya pembengkakan jantung atau perbesaran volume jantung. Bahasa kedokterannya kardiomegali. Itu berpengaruhnya dalam peredaran darah itu apakah secara signifikan, dan kalau misalkan seseorang didiagnosa mengalami kardiomegali, apakah itu dia dapat bertahan selamanya atau cukup beberapa tahun? Faktornya bagaimana? Intinya apa? Intinya tentang apa namanya? Pembengkakan jantung. Itu aja. Bagaimana kalau orang terkena penyakit pembengkakan jantung? Apa yang terjadi? Meninggal. Nah, mau langsung jawab apa diskusi dulu? Langsung jawab. Ibu udah 10 ya, Bu tadi kan AB-nya Iya, belum iya. pertanyaannya. Lagi turun. Ayo, siapa dulu dah, nggak apa-apa. Nanti yang belum kesempatan nanya kelompok selanjutnya. Diskusi dulu. Nanti ada kelompok. Kelompok yang sampai nanti rapi. Kenapa? Iya deh. Gue langsung aja jawab ya. Satu yang enggak kayak ada orang yang apa Oke, saya izin menjawab pertanyaannya si Calis. itu dia nanya apa bagian peredaran darah yang paling penting. Nah, peredaran darah yang paling penting itu ada jantung. Kenapa jantung? Karena jantung menjadi organ paling vital dalam sistem peredaran darah manusia. Organ ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Tanya ke Pak Indonesia terjawab. Udah terjawab belum? Ya. Oke, udah Bu. Ya, siapa lagi yang mau jawab? Ini ya. Saya ini akan menjawabkan pertanyaan dari APD. Kenapa ada penyumbatan jantung dan hubungan penyakit jantung dan stroke? Di sini saya akan menjelaskan. Penyumbatan jantung terjadi karena penumpukan plak atau aterosklerosis di dinding pembuluh darah jantung. Plak ini terbentuk dari berbagai zat seperti lemak, kolesterol, kalsium, sisa metabolisme, dan fibrin. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyumbatan jantung adalah pola makan yang tidak sehat, merokok, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, usia tua, riwayat penyakit tertentu, dan stres berat. Dan hubungan penyakit jantung dan stroke adalah penyakit jantung dan stroke memiliki hubungan erat karena keduanya memiliki penyebab dan faktor risiko yang sama. Keduanya juga merupakan bagian dari penyakit jantung koroner, yaitu beberapa penyakit yang berkaitan dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ya, mau terjawab? Jawab beda. Ya, untuk pulang kembali. Body jantungnya kelainan ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari kita, gimana jika sistem peredaran darah tidak berjalan dengan baik. Jika sistem peredaran darah tidak berjalan dengan baik, dapat terjadi beberapa masalah serius. Yang pertama ada kurangnya pasokan oksigen, masalah pada jantung atau gagal jantung, tekanan darah tidak stabil, dan penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Terima kasih.
siapa? Berapa pertanyaan lagi? Coba Dua lagi tanya ya? yang tadi yang itu Mau tanya sebentar dong, tadi yang bertanya tentang nutrisi itu siapa ya? Muntas. Yang Prabu juga belum dijawab kan? Nih, Prabu. Yang Nanti Aku jawab ya. Prabu. Tadi yang penyebab ya? Iya penyebabnya. Oh jawab. Oke, sebelumnya aku izin menjawab pertanyaan dari Gazuan. Jadi kan pertanyaannya itu bagaimana darah membawa nutrisi ke seluruh darah. Nah, jadi itu nutrisi, iya itu. Jadi itu nutrisi yang dicerna, diserap ke darah. Tapi ini darah gitu. Nutrisi yang dicerna diserap ke dalam darah melalui kapiler di usus halus. Nah, nutrisi tersebut kemudian dipindahkan ke sel-sel seluruh tubuh tempat nutrisi ditempatkan dibutuhkan. Dijawab nggak? Sebenarnya masih ada yang tidak penasaran itu kan kalau di sel darah merah ada yang namanya hemoglobin, dia yang fungsinya itu buat ngangkut oksigen. Nah ada nggak sih kalau di sel darah merah itu nama kayak mirip-mirip hemoglobin tapi fungsinya buat ngangkat nutrisi bukan buat ngangkat oksigen, itu kira-kira ada nggak? Nah, sambil dicari jawab pertanyaan Prabu. Saya ingin menjawab pertanyaan Prabu yang penyebab pembengkakan jantung. Nah, tekanan darah tinggi termasuk salah satu penyebab pembengkakan jantung. Terutama pada lansia karena tekanan darah tinggi juga sangat membebani kerja jantung, sehingga bisa mempertebal sekaligus memperbesar otot jantung dan akhirnya membuat organnya melemah. Sejauh ini. Oke, izin menjawab lagi ya. Yaitu dalam peredaran darah, nutrisi itu diangkut oleh plasma darah, yaitu komponen cair dari darah. Plasma darah ini membawa berbagai zat penting yang diperlukan oleh tubuh. Terjawab gak Tuan? Jawab. Oke, jadi kalau nutrisi mandiri proses ya. Nah, kemudian mengenali yang sistemik itu namanya peredaran darah apa? Yang pulmonali namanya? Jadi saya mau pakai namanya tapi laptopnya sudah di bawah. Yang peredaran darah besar itu dari jantung ke mana? Ke tubuh. Kalau yang kecil hubungannya antara jantung dengan paru-paru. Makanya dia namanya pulmonali. Pulmo itu artinya paru-paru. Ingat, kalau pulmo itu selalu paru-paru. Peredaran darah besar itu dimulai dari mana? Coba ingat. Bilik apa? Bilik kiri. Dari bilik kiri. Kalian ingat dulu, tubuh kita itu butuhnya oksigen atau karbon dioksida? Oksigen. Berarti yang diedarkan ke seluruh tubuh dari
yang di samping kanan kaya akan apa? CO2. Kenapa kaya akan CO2? Karena udah diganti. Tadi di sini O2-nya udah ditukar sama CO2. Paham? Yang bayangkan dulu, Pak. Enggak. Kita lanjut satu lagi yang peredaran darah kecil. Dimulai dari ini kan serambi kanan nih. Darah dari serambi kanan turun ke mana? Bilik kanan. Ingat-ingat, karena di sini dia kayak CO2, ini melanjutin. Berarti darah di bilik kanan juga kaya akan CO2. Yang kaya akan CO2 mau ke paru-paru. Pembuluh darah keluar dari jantung tadi namanya arteri. Ini kan dia kaya akan CO2 nih. CO2-nya perlu ditukar sama apa? O2. Di mana terjadinya? Kita nyerap O2, paru-paru. Berarti arterinya tujuannya kemana? Paru-paru. Arteri yang tujuannya ke paru-paru namanya arteri pulmonalis. Ingat, selalu pulmo itu artinya paru-paru. Di arteri pulmonalis nanti dia sampai ke paru-paru. Apa yang terjadi di paru-paru? CO2-nya ditukar sama O2. Terus dari paru-paru balik ke jantung lewat mana? Vena. Venanya asalnya dari paru-paru, berarti nama venanya vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis masuk ke jantung lewat serambi kiri. Berarti darah yang di serambi kiri kaya akan apa? Oksigen. Dari mana oksigennya? Dari paru-paru. Lalu darah yang dari serambi kiri kemana ibu? Balik lagi ke bilik kiri. Itu paham? Berarti sebenarnya peredaran darah besar dan kecil nyambung nggak? Nyambung. Nanti dari bilik kiri lanjut lagi ambil ngasih O2 lagi ke seluruh tubuh, ditukar sama CO2, balik lagi ke jantung, darah kaya CO2 balik lagi ke paru-paru, begitu seterusnya. Makanya kemarin waktu dibilang arteri kaya oksigen, vena kaya karbon dioksida, saya bilang enggak selalu. Buktinya apa? Oke, aorta arteri yang kaya oksigen, tapi arteri pulmonalis kayaknya apa? CO2. Vena ini benar, vena cava benar kaya karbon dioksida, tapi vena pulmonalis kaya apa? Oksigen. Jadi nggak selalu arteri kaya akan oksigen, nggak selalu vena kaya akan karbon dioksida. Ibu, saya susah ngafalinnya. Gimana cara ngafalinnya? Kalau semuanya yang berhubungan sama paru-paru selalu ada pulmonalis. Arteri itu kan keluar dari jantung, berarti kalau arteri pulmonalis dia mau ke paru-paru. Di paru-paru banyak apa? Oksigen. Berarti ngapain arteri pulmonalis ke paru-paru? Tukar CO2 dengan oksigen. Terus vena pulmonalis dari paru-paru, berarti darah di vena pulmonalis kaya akan oksigen. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Nanti pertemuan selanjutnya materi lagi sama saya. Terus ulangannya kapan? Nanti saya kasih tahu. Ya. Kelompok 5 sama kelompok 6 presentasinya nanti di bab selanjutnya. Yang bab ini kelompok 3 dan 4. Kenapa Zafir? Berarti nanti di materi selanjutnya itu sistem pencernaan. Materi selanjutnya nanti sistem pencernaan. Tapi kita kan Senin Rabu ya. Berarti enggak sampai minggu depan hari Kamis kan? Oh, Rabu. Berarti kita di Seninnya masih ketemu. Oke? Dah, gak ada yang mau ditanyakan? Kapan ulangan dulu? Nanti kelompok 4 mana kelompok 4? Kelompok 4. Ayo. Nanti PPT-nya kirim ke teman-temannya buat belajar. Ya, dah, biologi saya tutup. Silakan beres-beres kita baca doa. Siap. Sebelum kita pakai pelajaran kali ini, berdoa menurut agama dan dari masing-masing berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fibula apa kabar? Baik Ibu, alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Sibuk apa Ibu Fibula? Hari ini? Iya, Hari ini tadi sibuk sertijab. Sertijab. Serah terima jabatan pengawas ekskul. Luar biasa. Semoga lebih majaya lagi nih. Amin, Iyo sih ya, iyo sih. amin. Ya Allah Ibu Fibula, kemarin yang observasi saya masuk kelas Ibu Fibula di 11.5 ya. 11.5, betul. Jadi pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Ibu Fibula ya, ngobrol-ngobrol apa namanya untuk merefleksikan observasi pembelajaran, proses pembelajaran Ibu Fibula yang kemarin itu. Siap, Kita ngobrol-ngobrol aja santai aja Ibu Fibula. Iya. Jangan tegang. Santai. Deg-degan dikit. Jangan tegang, biasa aja ngobrol gitu kayak kita biasa ngobrol. Iya, udah biasa kan kita CS. Ya. Tujuan untuk pasca observasi ini adalah untuk Ibu Fibula bisa merefleksikan hasil pembelajaran Ibu Fibula ya. Lalu kita saya akan memberikan umpan balik gitu ya. Hasil dari penilaian saya, observasi saya kemarin di kelas Fibula, di kelas Ibu Fibula gitu ya. Mungkin nanti Ibu Fibula akan muncul bisa merefleksikan diri Ibu ya selama pembelajaran kemarin, apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu ya. Terus jika ada permasalahan Ibu Fibula bisa menemukan solusinya gitu ya. Nanti saya coba memberikan umpan balik gitu. Dan nanti Ibu Fibula juga membuat rencana tindak lanjut untuk pengembangan kompetensi Ibu Fibula ke depannya gitu ya. Siap-siap nih. Baik. Iya, oke. Ya Ibu Fibula luar biasa ketika saya masuk ke kelas Ibu Fibula di kelas 11.5 itu saya masuk ke kelasnya luar biasa, anak-anaknya kondusif tuh, sudah tidak ada buku-buku pelajaran lainnya gitu ya. Alhamdulillah kondusif. Ya, luar biasa Bu Fibula masuk ke pembelajaran Bu Fibula. Nah, coba Ibu Fibula menilai kemarin proses pembelajaran Ibu Fibula seperti apa, bagaimana gitu. Coba Ibu Fibula merefleksikan diri Ibu selama proses pembelajaran kemarin. Yang udah dilakukan kemarin ya Bu? Iya. Kalau proses pembelajarannya yang saya rasakan, alhamdulillah cukup lancar ya Bu. Anak-anak cukup bisa dikondisikan. Lalu kelompok yang memang sudah ditugaskan untuk melakukan presentasi di hari itu juga sudah siap, materinya sudah jadi, mereka mampu mempresentasikan dari awal hingga akhir. Lalu ada timbal balik juga dari teman-teman yang menyimak. Dan secara keseluruhan sih menurut saya sudah terlaksana dengan cukup baik tuh. Oke. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah nih Bu Fibula sudah bisa menilai tadi cukup lancar ya. Alhamdulillah cukup lancar, kelasnya kondusif, terlaksana presentasi. Iya betul. Tanya jawab coba. Ada lagi? Coba Ibu Fibula ada lagi nggak yang bisa Ibu Fibula sampaikan barangkali kurangnya saya ya saat Ibu Fibula kemarin ngajar, kurangnya apa, barangkali ada kekurangannya atau ada kelebihan yang barangkali belum pernah Bu Fibula rasakan sebelumnya dan terjadi di pembelajaran kemarin. Coba ingat-ingat Bu Fibula dulu. Bentar ya Bu. Kalau kekurangan sebenarnya yang paling utama itu kurang waktu karena kan normalnya 45 menit ya Bu, 1 jam pelajaran. Tapi karena kondisi sekolah sedang pembangunan, lalu ada penyesuaian jam pelajaran, jadi jamnya dipotong sehingga 1 jam pelajarannya hanya 30-35 menit. Nah itu yang menurut saya tantangan untuk saya menyusun pembelajaran lagi. Nah jadi saat di kelas kemarin yang saya rasakan sebenarnya secara terpaksa ada beberapa yang harus saya lewati. Kalau biasanya kan saat saya memulai pembelajaran itu ada penyampaian motivasi gitu ya Bu. Awal-awalnya saya cerita-cerita dulu, membangun semangat belajar siswa. Nah
kemarin karena memang menyambung dari pertemuan sebelumnya juga yang membuat proyek presentasinya ini. Jadi dengan keterbatasan waktu itu saya merasanya jadi nggak ada yang kelewat gitu. Yang saya sadarin itu saya nggak membacakan tujuan. Oke. Tujuan pembelajarannya itu saya lewat. Jadi saya sampai ini di pertemuan sebelumnya tuh Bu, saya sampaikan pakai presentasi, tapi jadi pas pertemuan yang kemarin yang diobservasi sama Bu Rahma, tujuannya tidak saya ungkapkan lagi. Karena itu saya ngejar waktu biar yang presentasi waktunya cukup gitu Bu. Ya. Terus Ada lagi Ibu? yang kurang apa ya Bu? Kalau berdoa udah berdoa ya Bu, berdoa absen. Iya, berdoa absen. Ntar Bu saya ingat-ingat dulu. Ini sih Bu, ini sebenarnya saya udah sadar nggak dari hari itu doang sih Bu. Jadi dalam beberapa kali presentasi kalau temannya ada yang presentasi itu beberapa siswa masih ada yang kadang buka HP gitu Bu. Dari pertemuan-pertemuan di kelas sebelumnya itu sebenarnya udah terjadi. Saya juga udah beberapa kali menegur, cuma namanya anak-anak ya Bu, masih itu juga tantangan buat saya. Masih ada aja di kelas selanjutnya masih ada tuh yang buka HP kayak gitu. Iya. Fokusnya ke kecoh. Terus mungkin karena sayanya juga duduknya di kursi siswa kali ya Bu. Jadi kan pandangan saya nggak seluas kalau saya berdiri di depan. Jadi beberapa siswa di pojok, di pinggir itu ada yang masih buka-buka HP-nya yang mereka kira saya nggak lihat tuh mungkin. Iya. Jadi tadi luar biasa ya. Ibu Fibula tadi juga biasa ya, luar biasa memberikan motivasi biasanya ya. Biasanya, Bu. Iya, biasanya memberikan motivasi, tapi kemarin tidak karena tadi kurang waktu, Iya, waktu yang harusnya 45 menit jadi 35. Tadi tujuan pembelajarannya juga ternyata Ibu menyadari tidak disebutkan ya. Padahal menurut Bu Fibula seberapa penting nih tujuan pembelajaran disampaikan? Sebenarnya sangat penting sih Bu, kalau yang dari saya belajar dulu di perkuliahan juga kan. saya masih ingat tuh itu harus, cuma ya kemarin itu kelewat gitu karena posisinya siswa juga udah mempersiapkan PPT dia untuk dipresentasikan, terus waktunya juga mepet, jadi ya itu ya, luar biasa. Bu Fibula berarti masih ingat nih pembelajaran perkuliahan ya? Alhamdulillah. Baru berapa tahun sih Bu soalnya. Tujuan pembelajarannya ternyata sangat penting, tapi kemarin tidak disebut ya. Iya. Pak, terus sekarang ngejar waktu tadian siswa masih banyak yang buka HP nih tadi ya? Beberapa tuh Siswa masih banyak yang buka HP. Nah, bagaimana solusinya nih ke depannya? Maksudnya biar siswa nggak buka HP lagi gitu. Ada nggak solusi yang mungkin terpikirkan Ibu Fibula nih? Karena tadi Ibu Fibula bilang sudah terulang ya beberapa pertemuan ini yang berbeda juga terulang lagi. Ibu Fibula melihat apa? Nah, tindakan Ibu Fibula dulu deh ketika melihat siswa bermain HP saat itu yang kemarin itu. Kalau kegap sama saya Bu, kalau terlihat gitu ya, saya pasti menegur Bu. Biasanya saya bilang mau disimpan HP-nya atau saya yang simpenin gitu. Karena awalnya di kesepakatan kelas di awal semester tuh sebenarnya udah ada perjanjian kalau mereka ketahuan 3 kali kena tegur karena menggunakan handphonenya langsung saya simpan selama seminggu. Itu Bu sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya udah ada di kelas-kelas lain pun udah pernah terjadi peneguran kayak gitu, sampai ada yang udah mau saya ambil handphonenya. Cuma ya balik lagi karena kondisinya kemarin presentasi ya Bu, saya sepertinya ada beberapa yang saya nggak kelihatan gitu pas main HP. Tadi pertanyaan nih Bu. Ya, bagaimana nih solusinya nih? Iya, biar nanti kedepannya anak siswa tidak bermain HP lagi, 100% gitu, tidak bermain HP kecuali mungkin di Bu Fibula minta untuk diskusi sumber-sumber belajar. Mungkin dikumpulin aja HP-nya. Dikumpulkan. Sebelum belajar tuh HP kumpulin ke depan. Dikumpulkan. Biar mereka fokusnya ke satu titik aja gitu, ke pembelajaran aja ya, HP kumpulin aja, kalau udah selesai baru saya kembalikan gitu. Tapi pasti kebayang sih Bu, anak-anak pasti bakal protes. Kebayang ya? Iya, pasti kayaknya. Kalau nanti, kalau anak-anak protes gitu. Bagaimana Fibula menanganinya ini? Saya suruh mereka refleksi aja deh Bu. Ayo, kemarin kan udah banyak kan yang main HP, saya gituin aja. Kadang-kadang anak-anak gitu,
Iya Bu, gitu. Oh Ya itu dalam rencana dalam kepala saya ya Oh, Bu. gitu. Nanti Iya, kalau iya, saya iya. mudah-mudahan sih mereka udah nggak ada lagi yang main HP setelah ini gitu. Amin, amin ya, Ya, kita semoga bikin Mbak ya. janji Nah, baru. tadi saya dengar Bu Fibula 3 kali kena teguran gitu ya. Iya, 3 kali. Handphonenya saya Saya sita sita. gitu. Itu sudah apa peringatan atau kesepakatan ya? Kesepakatan tadi dibuat saat Pertemuan pertama di pertemuan awal semester. pertama di awal semester ya. Apakah itu sering Bu Fibula ingatkan kembali di kelas mungkin gitu? Kalau saya Di awal semester kan berarti sudah lama ya. Iya. Saya ingatkan setiap awal nih Bu, setiap awal pembelajaran saya ingetin lagi kesepakatan. Suka ada seperti itu tidak? Enggak sih Bu, paling kalau ada temannya yang kayak tadi nih ada temennya main HP, terus saya tegur kan, baru tuh saya sambil ingetin, kan udah perjanjian gitu. Oke, berarti kesepakatan kelas ya? Kesepakatan kelasnya. Menurut Ibu Fibula nih, harusnya kesepakatan kelas itu seperti apa tadi? Terkait HP nih ya. Tadi kan Ibu Fibula bilang tidak ada di awal gitu. Paling kalau memang ada ke gap murid gitu ya. Ingetin Nah, lagi ingetin baru. lagi. Seberapa penting kesepakatan kelas Bu Fibula Ibu sampaikan di setiap pertemuan? Sebenarnya penting ya Bu. Cuma itu ya. Kadang fokusnya udah ke materi aja jadi. Iya. Jadi kayak gitu tuh kelewat. Tapi kalau untuk secara keseluruhan maksudnya penting atau enggak punya kesepakatan kelas penting Ibu, karena kan kita nggak bisa menindak siswa kalau kita belum pernah membuat kesepakatan gitu ya. Nanti mereka, ibu nggak bilang kalau nggak boleh ini, ibu nggak bilang kalau ini gitu. Jadi ya menurut saya memang penting, sangat penting. Ya, cuma kadang kelewat kadang nggak ngingetin lagi kalau pelajarannya. Ya udah Bu Fibula berarti sudah menyadari ya. Iya, penting kesepakatan kelas disampaikan di setiap awal pembelajaran gitu. Iya. Kedepannya berarti gimana Bu Fibula? Kedepannya saya bakal mulai kayak emang harus disampaikan di awal-awal ya Bu. Ingetin lagi, ayo handphonenya disimpan. Ingat perjanjian kita buat fokus aja kalau lagi belajar dan lain-lain kayak gitu ya Bu. Good. Kayaknya. Nah, iya, bagus, luar biasa nih Bu Fibula, berarti kan apa namanya sudah memahami bahwasanya pentingnya kesepakatan kelas disampaikan di setiap awal pembelajaran, karena memang biasanya kan murid-murid itu suka lupa bener. gitu ya, lupa dengan apalagi ibu tadi bilang di awal semester bulan Juli itu ya, bulan Juli Iya, Agustus bener. ini udah berapa bulan Udah sekali 5 ya. bulan. Iya, mungkin tadi benar Ibu Fibula luar biasa bahwasanya nanti kedepannya ingin apa di awal pembelajaran ya. Iya, jadi nggak ada tengah-tengah. Iya. Yap. Tadi juga Bu Fibula duduk di kursi siswa setiap pembelajaran memang seperti itu atau bagaimana Ibu? Enggak Ibu, jadi karena itu tadi saat kita observasi itu siswa sedang presentasi, jadi agar saya bisa melihat lebih secara jelas apa yang mereka sajikan, itu saya duduknya di pihak audiens di kursi murid. Dan saya juga memilihnya sih yang di belakang, maksudnya biar yang di depannya kelihatan, saya tetap bisa memantau kelas gitu. Cuma ya karena kondisinya kayak gitu, jadi yang di samping-samping kadang tutupan juga. Iya. Jadi Bu Fibula tadi sudah sadar ya terkait handphone, anak sudah buka handphone, maka solusinya berarti harus tadi diingatkan lagi kesepakatan lagi. kelasnya gitu ya. Dikumpulkan HP-nya berarti ya tadi ya. Iya, kalau misalkan dia sih Menurut masih Ibu Fibula efektif juga dengan pengumpulan HP itu? menurut saya itu langkah terakhir yang paling efektif ya Bu, sepertinya. Kalau memang mereka masih aja, mungkin saya akan mengamati dulu nih beberapa pertemuan selanjutnya. Kalau misalkan ada yang kayak gitu ya berarti kesepakatan kelasnya harus diganti, lebih baik handphone dikumpulin aja di awal. Ya, sip. Alhamdulillah ya. Bu Fibula sudah paham nih ke depannya bakal apa jika ini akan seperti ini Iya. ya. Jika Insya Allah. ternyata murid-murid masih mengulang kembali berarti diubah lagi kesepakatan kelasnya tadi ya. Iya. Oke, berarti nanti handphone dikumpulkan. Dikumpulkan setiap aja, pembelajaran. biarin. Ada lagi Bu Fibula tadi terkait kurangnya Ibu tidak menyebutkan tujuan pembelajaran, siswa masih membuka HP tadi ya. Adakah lagi yang Ibu Fibula ingin merefleksikan diri Ibu kemarin pembelajarannya, mungkin kelebihannya atau kekurangannya? Kalau kelebihan dulu kali ya Bu. Boleh kelebihan. Kelebihan sebenarnya kelas itu memang kelas yang cukup enak ya Bu. Maksudnya dia anaknya kondusif, aktif.
cenderung lebih aktif dibanding kelas-kelas yang lain. Jadi selama pembelajaran juga saya enjoy gitu, maksudnya tidak harus terlalu banyak menegur dan lain-lain. Nah itu positifnya dari yang kemarin. Terus tanpa perlu saya terlalu paksa untuk bertanya, itu mereka udah mau bertanya sendiri ke teman-teman yang presentasi, kan berarti mereka menyimak ya Bu. Lalu yang presentasi juga udah bagus dari penyampaiannya, dari materinya dan lain-lain, terlihat siap untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kalau kekurangan, mungkin tadi yang pertama yang main HP ya Bu. Ada lagi Terus yang Ibu mungkin lupa lakukan di pembelajaran kemarin, yang sudah direncanakan tapi Ibu lupa melakukannya gitu. di akhir review ya Bu. Apa? Review Review apa ya. nih? Kayaknya saya nggak review deh Oh, di review akhir. materi. Seingat saya itu saya cuma menambahkan, memastikan mereka paham. Saya tambahin yang saya rasa masih agak kurang atau miss dari yang presentasi. Tapi saya tidak mereview, mengevaluasi anak-anak satu-satu gitu ya Bu. Kayaknya sih itu nggak sih Bu? Itu yang saya rasa sih yang saya lupa lakukan. Kelas aktif ya, presentasi Iya, berjalan lancar. Mereview yang tidak Ibu lakukan ya, Ibu sadar ya tidak melakukan ya, tidak melakukan review. Oke deh, nanti saya kasih tahu tadi nanti ya hasil observasi Iya, saya kemarin siap. ya. Nah, kemarin terima kasih nih Ibu Fibula sudah bisa merefleksikan tadi kekurangan apa gitu ya, tadi dengan solusi dari Ibu Fibula sendiri ya. Lalu tadi kelebihannya apa dengan kelas yang aktif. Memang saya melihat kelas tersebut luar biasa aktifnya gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, dan Ibu Fibula juga luar biasa juga, bisa tadi memotivasi murid-murid. Ayo tanya yang mau tanya siapa lagi gitu ya. Yang mau tanya siapa lagi, ayo tanggapi temannya gitu ya. Luar biasa Ibu Fibula ya. Sudah bisa mengajak murid-murid dan aktif kelasnya. Oke, terkait lagi kita pindah ke area pengembangan nih. Kemarin apa? Masih ingat rencana Ibu Fibula terkait pengembangan? Area pengembangan apa yang ingin Ibu Fibula tingkatkan? Kalau yang dari pertemuan kemarin itu di keterampilan ya Bu, keterampilan presentasi, keterampilan berkomunikasi. Iya itu sih, dua itu sih yang saya mau komunikasikan hasil diskusi kelompok mereka dan mempresentasikannya ke kelas. Gitu. Area itu sih. Menurut Ibu, apakah sudah tercapai dari proses pembelajaran Ibu kemarin? Untuk area yang saya ingin capai, alhamdulillah sudah tercapai ya Bu kalau menurut saya, karena kelompok penyaji yang presentasi itu sudah jadi PPT-nya, hasil presentasinya sudah jadi, lalu mereka mampu mengkomunikasikan dan mempresentasikan hasil diskusi proyek mereka itu dengan baik ke kelas. Lalu teman-teman yang mendengarkan pun juga mampu mengkomunikasikan hal apa yang masih mereka ingin tanyakan, yang mereka tidak paham, dan kelompok yang menyajikan juga bisa menjawab, memberikan timbal balik dengan cukup baik kalau menurut saya. Dan yang aktif bukan hanya 1-2 anak tapi cukup banyak. Jadi secara keseluruhan menurut saya sudah cukup tercapai. Alhamdulillah. Luar biasa. Area pengembangan memang sudah tercapai. Kalau saya pun melihat dari kemarin observasi, presentasi berjalan lancar ya, komunikasinya juga anak-anak luar biasa tadi ya. Dari pertanyaannya, menyampaikan pertanyaannya, menanggapi pertanyaan dari teman atau rekan kelompok lainnya, itu sudah bisa, menurut saya sudah bisa mencerminkan bahwasanya kemampuan komunikasi murid di kelas 11-5 sudah baik, sudah sangat baik. Alhamdulillah. Sudah tercapai nih area pengembangan Ibu Fibula. Nah, ya kita bahas lagi terkait. Nah, apakah kendala mungkin yang Ibu Fibula rasakan saat pembelajaran menurut Ibu apa? Kendala-kendala yang kemarin ada Saat observasi aja ya Bu? saat pembelajaran. Kalau kendala baik lagi kayak itu sih Bu.
Kendala saat saya mengawasi kelas secara keseluruhan yang karena tadi saya duduknya di kursi siswa, jadi ada beberapa bagian kelas yang nggak saya bisa lihat secara pas gitu, mereka nggak kelihatan kalau lagi main HP. Kendalanya sih itu. Kendalanya gitu handphone ya Bu ya. Di sini kemarin Ibu Fibula sudah melakukan proses penilaian ya. Ibu merencanakan ada apa penilaiannya Ibu Fibula? Keterampilan Ibu, Ya. penilaian keterampilan, penilaian sikap, sama penilaian pengetahuan di akhir. Dengan penilaian kognitif. Menurut Bu Fibula sudah berjalan baik proses penilaian tersebut? Kalau untuk keterampilan dan sikap berjalan alhamdulillah dengan baik Ibu. Tapi untuk yang pengetahuan, yang kognitif itu karena rencana pembelajaran saya itu nanti untuk asesmen formatif, dan kemarin hanya sempat kelompok penyajinya presentasi, belum sempat melakukan penilaian pengetahuan, jadi yang kognitif itu belum terlaksana. Jadi yang sikap dan keterampilan yang terlaksana. Jadi penilaian sikap dan psikomotorik sudah Iya, terlaksana. Kemarin kalau kognitifnya di asesmen formatif nanti Iya, rencananya nanti. gitu. Apa rencananya Bu asesmen formatifnya? Kalau untuk yang observasi itu, yang bab observasi kemarin baru aja Bu. Oh, sudah terlaksana. Iya, iya. Jadi bukan di pertemuan itu tapi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan saja sudah terlaksana. Iya, sudah. Bagaimana hasilnya Ibu? Dari hasil asesmen formatifnya? Secara keseluruhan sih alhamdulillah aman Ibu, tapi beberapa anak yang memang dari awal itu kelihatan butuh lebih diperhatikan ya Ibu. Jadi ya anak-anak itu masih perlu remedial. Ada beberapa anak yang seperti itu. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, kalau dilihat dari rata-rata per kelas sih alhamdulillah sudah cukup tercapai semua tujuan yang saya capai gitu, kemampuan yang saya ingin mereka punya, alhamdulillah udah cukup baik. Baik ya, hasilnya. Alhamdulillah berarti hasil dari secara keseluruhan di 11.5 ini sudah cukup baik, Baik, ya. iya, alhamdulillah. Luar biasa. Coba saya ingin menanyakan bagaimana nih sikap Ibu atau rencana tindak lanjut Ibu untuk siswa yang tuntas, mungkin yang tuntas, yang tidak tuntas gitu, atau di level tinggi, di level sedang, atau di level rendah. Nah, tindak lanjut Ibu Fibula terkait materi kemarin bagaimana? Kalau ya siswa yang tidak tuntas ini yang nilainya perlu perbaikan, saya sudah ada direncanakan untuk remedial Ibu, untuk memperbaiki nilainya agar bisa lebih baik. Itu untuk siswa yang nilainya kurang. Kalau untuk yang sudah cukup, itu ada pengayaannya nanti biasanya saya kembalikan ke mereka. Saya tawarkan beberapa opsi, apakah mereka suka saya berikan topik, lalu saya tawarkan biasanya mereka bisa kembangkan apakah mereka mau membuat video tentang topik tersebut, atau ke poster, atau mereka menulis sebuah karangan atau esai gitu Ibu terkait apa yang saya berikan. Itu untuk pengayaan pada siswa yang nilainya udah cukup gitu. Oke, jadi tadi untuk yang yang kurang akan dilakukan media, untuk betul. yang lebih akan dilakukan pengayaannya berupa penugasan Topik tambahan, iya. yang dijadikan poster. Iya, nanti saya kembalikan terserah mereka sukanya apa gitu. Luar biasa nih, berarti Ibu Fibula sudah menerapkan apa di sini nih? Pembelajaran Apa ya tadi? Bu Fibula bisa meminta yang siswa-siswa yang diferensiasi. Iya. Iya, berarti Ibu Fibula sesuai nih dengan modul ajak Ibu Fibula di sini. Nah, terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah. Sebenarnya tanpa disadari Ibu Fibula sudah melaksanakan diferensiasi tadi ya, untuk pengayaan poster diserahkan ke murid. Iya, mereka buat kayak poster, mungkin mau Video. bikin infografis, video Iya, betul. gitu ya. Tapi biasanya sih anak-anak senangnya video Bu. Oh, Jadi gitu. lagi seneng edit-edit gitu iya, kan. Mereka kan jadi sekarang nontonnya konten. TikTok kayak gitu-gitu. Iya, baik lagi nanti juga kadang murid bebaskan Ibu, saya maunya TikTok, Ibu saya maunya Iya. Instagram, Reels, Ibu saya iya. maunya YouTube gitu ya. Bebas. Saya bebas. Yang penting nanti kalau udah di-upload, linknya dikasih ke saya buat saya penilaian gitu. Nah, luar biasa ya berarti Ibu Fibula nih, tanpa disadari ya sudah Alhamdulillah. Iya memang
kita kan karena mengajar harus sesuai keberpihakan pada murid. Iya, jadi harus kita- student center. Iya, berpihakan pada murid, berpihakan pada murid. Kita tetap diarahkan murid-murid itu, tapi kita berikan mereka kebebasan lah, artinya kebebasan untuk maunya seperti apa sih penugasannya. Ini seperti apa. Good, luar biasa Ibu Fibula nih. Lalu terkait ini penilaian proses sudah. Nah, di sini bagaimana menurut Ibu dari proses pembelajaran yang kemarin di 11.5 itu bagaimana terwujudnya nih profil pelajar Pancasila? Kebetulan di modul ajar Ibu Fibula nih ada profil pelajar Pancasila. Terwujudnya Ada Bu yang bernalar kritis Iya. saat mereka bertanya. Lalu saat kelompok yang presentasi itu berusaha menyusun jawaban, itu kan mereka harus bernalar kritis ya Ibu. Lalu gotong royong, karena itu tugasnya bentuknya kelompok. Jadi setiap anggota kelompok itu memiliki job desk-nya masing-masing, materi masing-masing yang harus mereka mereka cari, lalu mereka susun bareng-bareng. Nah, itu kan bentuk gotong royong ya Ibu, biar proyeknya itu jadi. Lalu kreatif juga tuh Ibu anak-anak, karena PPT-nya menarik gitu. Maksudnya nggak hanya hitam putih, itu mereka ngasih hiasan-hiasan lucu-lucu ya, warna-warni. Terus cukup mandiri Bu, karena ingat saya sebelum saya masuk kelas, mereka udah menyiapkan proyektor sendiri, udah dinyalakan, sudah dikonekin ke laptopnya, jadi itu udah siap. Saya tinggal membuka pertemuan itu aja gitu, jadi nggak harus saya satu-satu gitu didikte, itu udah mandiri mereka. Terus cukup inovatif Ibu, karena selama ini kalau saya kan masih pakainya Microsoft PowerPoint ya Bu. Nah, kalau mereka tuh udah ada inovasi pakai Canva, jadi dikasih efek-efek saat muncul tulisannya, nanti munculnya kayak gimana. Nah, itu inovasi-inovasi yang setiap kelompok yang maju pasti ada aja yang baru gitu. Kadang kalau kelompok sebelumnya malah suka muncul drum gitu. Kalau ada efek-efek suara gitu, nah itu inovasi yang menarik dari anak-anak sih Bu. Iya. Terus ini Pak, mungkin tunggu, saya ingat dulu. Iya, boleh silakan. Ini karena pembelajaran dimulai dengan berdoa, jadi anak-anak tetap mengingat Tuhannya, beriman dan bertakwa. Iya, kayak gitu. Ibu, sepertinya apa Ibu? Silakan, ada yang tahu nggak? Berarti Ibu Viola luar biasa nih, sudah bisa mewujudkan nih profil pelajar Pancasila, karakter pada murid di 11.5 itu melalui pembelajaran Ibu Fibula tadi. Jadi gotong royong ya, karena kolaborasi juga kan antar murid ya. Iya, betul. Iya, bernalar kritis, bagaimana mereka memecahkan pertanyaan dari teman-temannya, dari kelompok lain, kreativitas dengan PowerPoint tadi, Canva, inovatif, mandiri juga. Berarti luar biasa dari pembelajaran yang 2 kali 35 menit ini Ibu Fira sudah bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid. Alhamdulillah. Gitu. Semoga seterusnya bisa terpikirkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Amin ya. Itu harapan kita nih, harapan kurikulum merdeka. Lalu nilainya sudah. Oke, nah menurut Ibu Fibula dari proses pembelajaran Ibu Fibula tadi, yang Ibu Fibula sampaikan tadi, kekurangan dan kelebihannya dari proses pembelajaran tadi, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang Ibu Fibula inginkan? Walaupun tidak disebut di awal tadi. Iya. Tapi di modul ajar Ibu menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem sirkulasi. Menurut Ibu sudah tercapai ke tujuan pembelajaran ini? Menurut saya secara garis besar udah tercapai Ibu, karena saat saya di akhir sesi juga saya rangkum lagi ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji, dan itu mereka saat saya pancing sekelas tuh kompak gitu, bisa jawab gitu, bisa melengkapi kalimat yang saya ucapkan gitu. Jadi menurut saya secara keseluruhan sih
sudah cukup tercapai Ibu tujuannya. Oke, sudah cukup tercapai ya, alhamdulillah. Memang kemarin sudah terlihat juga ya, sudah tercapai kalau dari tujuan tadi menganalisis struktur organ dan sistem organ serta gangguan-gangguan. Kemarin kita juga melihat, saya pun melihat anak bertanya tentang gangguan sistem organ jantung, salah kemarin ya Ibu ya. Serangan jantung. Iya, luar biasa ya, siswa terpikirkan gangguan penyakit tersebut gitu loh, yang mungkin asing juga di telinga saya. Mereka paling semangat kalau bahas penyakit Ibu. Oh gitu. Iya. Kenapa itu? Menurut Ibu kenapa? Nggak tahu Ibu, kadang nanya, kadang presentasinya nih sebenarnya nggak nyebutin, kayak ada pertanyaan tentang kalau alat pacu jantung tuh cara kerjanya gimana gitu. Oh iya. Mungkin mereka karena bahas jantung, terus mereka ingat pernah lihat alat setrum yang kayak setrikaan itu gitu. Kalau kadang ada pertanyaan kayak gitu ya, mungkin karena kalau penyakit tuh bisa kelihatan gitu ya Bu, dia suka pernah lihat orang sakit ini, jadi itu yang paling banyak pertanyaan tuh memang tentang penyakit biasanya. Iya betul Ibu. Betul Ibu. Analisa Ibu luar biasa ya. Artinya mungkin bisa jadi buat jaga-jaga di masa depan. Iya. Karena mereka kadang mendiagnosa dirinya sendiri. Ibu, kalau saya suka kayak gini, saya sakit apa ya gitu. Gejala seperti ini, saya sakit, ini jantung nggak gitu kan? Iya benar-benar. Nah berarti kan luar biasa tuh kan dari tujuan pembelajaran Ibu Fibula ini muncul tuh keingintahuan murid gitu ya, penasaran murid. Oh kalau penyakit ini gejalanya apa? Buat jaga-jaga juga mungkin kesehatan di masa depan ya murid-murid itu sendiri ya. Luar biasa nih Ibu Fibula tadi sudah bisa menyampaikan hasil refleksi Ibu ya, dengan solusinya juga. Nah, izin Bu Fibula mungkin saya menyampaikan hasil observasi saya yang kemarin ya, sama satu persepsi nih. Iya gitu Ibu, ya. silahkan. Untuk pembelajaran modul ajar Ibu Fibula sendiri ya, modul ajar Ibu Fibula ini sudah sesuai dengan format yang berlaku gitu ya, di mana ada konten awal, profil pelajar Pancasilanya, sarana prasarana, target, modul pembelajaran gitu. Nah, di sini di modul pembelajaran ada social emotional learning. Nah, coba bagaimana menurut Ibu Fibula ini? Social emotional learning. Itu ya Bu, PSE. Nah, PSE. Model pembelajarannya berdiferensiasi tadi sudah muncul. PSE. Menurut Ibu Fibula sudah muncul kan di pembelajaran Ibu? Kalau PSE itu balik lagi ya Bu, karena jamnya kurang. Nah, kadang saya tuh bingung untuk gimana nih biar bisa semua tapi materi tetap selesai gitu ya Bu. Nah kadang yang kayak gitu yang saya kalahkan, jadi seperti PSE-nya tidak dilaksanakan gitu. Terus sebenarnya sih alhamdulillah masih ingat karena kemarin saya habis ikut Sista Praja Bu. Sista Praja ya. Ada materi PSE materi ya? terakhirnya tentang PSE gitu. Nah cuma ya itu kadang waktunya udah mepet, udah bel, bagian itunya belum terlaksana, jadi itu yang kalah gitu Bu, tidak dilaksanakan. Memang bagaimana bayangan atau pandangan Ibu Fibula tentang PSE ini? Tapi akhirnya tadi Ibu Fibula tidak memprioritaskan dalam hal ini ya. Ya kan tadi Ibu Fibula tidak memprioritaskan. Bagaimana? Apa yang pandangan Ibu tentang PSE gitu? Kalau PSE kan butuh persiapan ya Bu. Ya. Kalau yang saya ingat tuh yang contohnya yang yang anak-anaknya nanti harus tenang gitu ya. Apa ya itu namanya? Teknik apa? Apa ya Bu? Lupa saya. Tapi sudah belajar ya di GP. Udah iya Jabar, di GP di Sista Praja. Terus teknik apa ya Bu? Itu namanya stop bukan ya. Stop ya yang itu kan Bu. Terus ada lagi yang refleksi ya, apa ya? Apa tuh? Yang anaknya yang kita ajak buat biar mereka merefleksikan gimana perasaan mereka selama ini yang kayak gitu tuh Bu. Mindfulness ya benar. Mindfulness. Terus apa lagi Bu? Mindfulness. Nah, kalau ice breaking iya nggak Bu? Kalau ice breaking tuh saya PSE bukan. Menurut Ibu Fibula? Menurut saya iya. Iya. Oh iya benar. Iya.
ice breaking itu juga PSE ya? Oh iya Ibu, PSE juga. oh. Kalau ice breaking sih sebenarnya udah pernah Bu beberapa kali. Di kelas yang lain juga udah pernah, cuma kelas yang kemarin saat observasi tuh ya itu balik lagi saya gak ada waktunya. Iya, jadi gak ada. Pandangan Ibu Fibula tentang PSE ini sendiri serumit itu berarti ya tadi ya, harus dipersiapkan. Iya, gitu ya, harus ada persiapan menurut matang. saya PSE nggak bisa spontan ya Bu. Kan misalkan nih ada waktu sisa 5 menit. Saya belum kebayang aja gitu PSE yang spontan itu seperti apa. Iya. Jadi Ibu Fibula merasa PSE ini perlu persiapan Iya, matang betul. gitu ya, perlu persiapan matang. Padahal tadi Ibu Fibula menyadari ice breaking aja PSE gitu Iya. ya. Iya, coba. Menurut Ibu nih, PSE itu tujuannya apa? Kenapa sih ada PSE gitu loh di awal kan? Biasa di awal pembelajaran ada PSE. Untuk apa PSE itu, Bu? Untuk biar lebih ini secara emosional dan psikologisnya siswa tuh lebih aware, lebih terbuka dengan dirinya sendiri, dengan sekelilingnya juga, lebih menyadari segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, terus menenangkan dirinya, kayak gitu. Gimana Ibu? Gimana Ibu? Iya, mungkin bagus jawaban Ibu tadi ya, bagus bahwasanya memang untuk biar murid sadar ya, betul juga seperti itu, biar murid sadar. Tadi juga Ibu Viola sudah menyadari bahwa ice breaking PSE juga iya, PSE juga betul Ibu ya, luar biasa. Hanya saja PSE itu mungkin kalau saya boleh kasih masukan tidak serumit yang Ibu Viola. Iya, padahal PSE itu kan juga bisa untuk mengumpulkan fokus murid itu, fokus gitu loh. Kita mau belajar kita fokus, makanya paling hanya 2 atau 3 menit itu bisa Ibu gitu. Ice breaking gitu juga bisa kan ternyata untuk membuat fokus murid. lagi ya, udah ngantuk gitu ya Bu. Gimana Ibu ice breaking? Lama apa bagaimana? Enggak sih, biasanya? sebentar Ibu. Seperti Kadang apa? saya kasih games. Games. Di tengah-tengah misalkan muncul gambar ini, mereka harus ini. Kalau yang ini yang muncul, yang mereka jawab ini gitu. Kadang-kadang Gitu, sebentar ya paling. sebentar. Nah, itu bisa juga tuh kan dengan Ibu kasih ice breaking, fokus murid akan ke Ibu Iya. gitu ya, untuk mengumpulkan fokus murid juga gitu, sadar kalau ini saya mau belajar murid-murid gitu ya. Luar biasa nih Ibu Fibula, berarti sebenarnya sudah pernah melaksanakan ice breaking PSE ini, Iya, tapi udah. kemarin tidak terlaksana Iya, karena waktu yang terbatas. Betul Ibu. Ya, tapi kan Ibu juga sudah sadar juga ya ternyata PSE tidak serumit gitu, tidak Iya. harus yang dipersiapkan matang-matang. Padahal dadakan juga ternyata bisa ya. Gitu ya, ya anak-anak misalnya. Anak tenangkan diri ya, coba fokus gitu loh. Tenangkan diri kalian, ucapan terima kasih pada diri kalian gitu ya. Hari ini kalian sudah bisa apalagi kemarin pelajaran terakhir tuh Ibu ya, jam terakhir. Sampai jam terakhir ini kalian masih bisa bersemangat belajar, ucapan terima kasih pada tubuh kalian. Itu sudah, yang penting bikin dia fokus gitu ya. Oke, Bu Fibula. Oke, betul. Makasih Semoga Bu. nanti Ibu bisa terus melaksanakan PSE ya. Karena di mode ajar Ibu nih PSE-nya terlihat Iya, banget iya. nih. Iya, tadi lanjut lagi ya ke Iya Ibu. umpan balik dari saya. Ya, tadi benar Ibu Fibula tujuan pembelajaran tidak disampaikan gitu ya. Dan satu lagi nih Ibu lupa, yang Ibu Fibula lupa. Tadi Ibu Fibula sudah melaksanakan proses penilaian kan? Kognitif, psikomotorik, afektif. Bagaimana murid bisa tahu Ibu melaksanakan itu? Oh iya, nggak disampaikan ya Bu penilaiannya apa aja. Nah, iya nih Ibu Fibula kemarin lupa menyampaikan teknik penilaian. Padahal Ibu Fibula sudah melaksanakan ya, tapi kan murid pun juga perlu tahu bagaimana proses penilaian Ibu ya gitu. Ya, padahal di sini ada di modul ajar ada penilaian hasil pembelajaran ya, tapi Ibu tidak sampaikan. Tapi alhamdulillah Ibu Fibula sudah sadar tadi ya. Iya, nggak diomongin. Nggak Itu diomongin. balik lagi Bu, saya omonginnya karena itu pertemuan kedua ya Bu. Di pertemuan pertama saya bilang saya sampaikan dulu tuh untuk penilaian saat presentasi, saat ada yang tanya, ada yang jawab. Tapi memang di hari itu harusnya disampaikan lagi, sedangkan nggak saya sampaikan. Gitu. Sama yang tadi Bu Fibula sadar bahwasannya tujuan pembelajaran harus disampaikan di setiap pembelajaran gitu. Teknik penilaian sebaiknya disampaikan juga di setiap pembelajaran. Barangkali murid ada yang lupa. Iya benar.
Ya, untuk kegiatan inti sudah berjalan dengan sangat baik, presentasi berjalan dengan sangat baik, tanya jawab, saling menanggapi, dan saya senang sekali Bu Fibula bisa memotivasi murid dengan mengajak murid untuk ayo bertanya, ayo siapa yang mau bertanya lagi gitu ya, luar biasa. Dan itu murid terpancing dengan motivasi ibu juga dengan pertanyaan-pertanyaan ternyata out of the box itu ya, tadi saya bilang mereka menanyakan sampai gangguan-gangguan penyakit gitu yang asing di telinga saya ya saat itu gangguan itu, dan luar biasa sekali berjalan dengan lancar. Nah, refleksi ya, ibu lupa melaksanakan refleksi. Itu lupa maksud melaksanakan saya. refleksi tadi. Menurut ibu nih, refleksi seberapa penting nih? Cukup penting ibu ya, karena Betul. biar siswa juga sadar hari ini apa yang kurang selama pembelajaran, memperbaikinya untuk selanjutnya seperti apa. Cuma baik lagi lupa ibu. Iya, lupa nggak apa-apa. Luar biasa ibu. Yang penting ibu sudah sadar kan. Lupa, dan itu ternyata penting gitu ya. Iya. Lupa. Semoga nanti kedepannya dilaksanakan. Amin. Terus di sini juga sesuai modul ajar ibu memberikan pesan di akhir tidak ibu sampaikan gitu ya. Iya, bener. Ibu sampaikan. Untuk kegiatan ibu juga sudah menyampaikan, materi berikutnya sudah disampaikan, itu bagus sekali ya Bu ya, artinya biar murid bisa siap persiapan untuk pertemuan berikutnya. Nah, terkait penilaian nih ibu, tadi ibu sudah melaksanakan penilaian dengan sangat baik gitu ya. Namun di modul ajar apa Mbak Ibu bisa, berarti ada yang tertinggal tidak? Tadi ada yang saya bilang, kayak yang saya tanya tadi, ada level tinggi. Oh, saya tidak lampirkan ya Bu, perencanaan itunya. Iya. Dalam modul ajar Ibu Fibula tidak menyampaikan, walaupun memang Ibu Fibula sudah terfikirkan ya, Iya. ada dan dilaksanakan juga, tapi mungkin ada baiknya Secara tertulisnya ya, Bu. Iya. terlampir di dalam modul ajar gitu. Jadi kan modul ajar ini kan Ibu bawa nanti ke kelas gitu ya. Jadi tidak lupa gitu, sebagai pengingat aja ya Ibu ya. Tadi kriteria ketuntasan, misalnya kalau anak yang level tinggi tadi pengayaan ya Ibu ya. Terus sedang gitu ya. Iya. Terus level Rendah. gitu. Bagaimana ya? Mungkin bisa dilampirkan ke modul ajar Ibu ya. Oke, di sini sudah lampiran sudah oke, sikap juga melihat Ibu kemudian penilaian sikap dengan cara observasi gitu ya. Terkait handphone pun ya tadi Ibu Fibula sudah sadar ya, bahwasanya memang ada anak yang masih bermain handphone. Saya pun melihat ada anak yang masih bermain handphone gitu ya. Mungkin dalam hal ini tadi Ibu Fibula sudah menemukan solusinya, itu akan memperbaiki kesepakatan kelas gitu ya, mengingat kesepakatan kelas lagi, memperbaiki kesepakatan kelas lagi itu, atau mengumpulkan handphone, Dikumpulin aja ya. kayaknya sip ya. Terus Ibu Fibula juga sudah bagus mengkonfirmasi jawaban. Nah, itu luar biasa Ibu. Jadi Ibu memastikan bahwa jawaban murid memang benar tepat, gitu ya, dengan cara Ibu mengonfirmasi lagi jawaban murid memang sudah tepat. Nah, itu sudah luar biasa Ibu ya. Tidak meninggalkan murid jawab Ibu, ya next langsung, Ibu tidak seperti itu ya. Ibu tapi mengkonfirmasi jawaban, ya sudah benar jawaban kelompok ini, bahwasanya ini begini seperti ini gitu ya. Kemarin sudah terlihat itu ya, luar biasa Ibu. Lalu terus Ibu juga mencatat murid-murid yang bertanya ya Bu ya, sebagai penilaian Bu Ibu juga. Nah, tadi yang tidak adanya PSE ya, tidak adanya PSE, padahal di modul ajar Ibu sudah terencana PSE, dan Ibu pun menyadari ya PSE itu penting tadi untuk fokus murid. Tapi Ibu sekarang sudah paham Ibu ya? Iya, insya Allah nggak lupa lagi. tidak serumit yang Ibu bayangkan PSE ya. Bener. Iya. Kadang deg-degan Bu kalau mencoba hal yang baru di kelas juga. Gitu. Padahal iya sih. Karena Tapi kalau untuk yang stop dan mindfulness tuh masih agak asing kan Bu untuk saya. Baru tahu pas kemarin habis Sista Praja aja tuh yang pelatihan guru GP. Sebelumnya tuh ya saya cuma taunya ice breaking aja gitu, dan baru ketemu istilah PSE-nya ya kemarin. Jadi kalau untuk mencoba si mindfulness dan yang stop itu sih agak deg-degan karena belum pernah nyoba di kelas. ya Gitu. mungkin nanti kedepannya bisa coba ya. Padahal bisa Bu, di YouTube itu banyak kayak suara tenangkan pikiran yang kayak buat gitu. meditasi yoga Iya, gitu. saya pernah melaksanakan juga di kelas gitu. Atau kalau memang saya tidak sempat di kelas ya
dengan ucapan aja gitu. Minimal tadi Ibu Fibula bisa Menarik membuat fokus. menarik murid fokus, siap belajar. Saya loh siap belajar biologi. Iya. Siap. Oke. Terus tadi di awal pembelajaran ya tadi ya Ibu Fibula langsung absen nih ya, tadi tidak memberikan tanggung jawab Iya, dan penilaiannya. penilaiannya. Oke, saya rasa tadi itu umpan balik dari saya. Secara garis besarnya luar biasa sekali pembelajaran Ibu Fibula, terutama tadi juga area pengembangannya sudah tercapai ya. Saya juga Iya, sudah alhamdulillah. tercapai. Tujuan pembelajaran sudah tercapai gitu. Nah, kedepannya ini Ibu Fibula nih, rencana tindak lanjut Ibu apa nih untuk proses pembelajaran Ibu mungkin atau pengembangan diri Ibu? Kalau proses pembelajaran dulu ya Bu. Yang Iya. pertama yang mumpung saya masih ingat banget, saya bakal nyoba PSE. lebih bervariasi itu, maksudnya nggak ice breaking aja. Kalau selama ini kan saya baru sempat nyobain itu yang ice breaking itu. Nanti saya pengen mencoba PSE yang lain, yang mungkin bakal coba mindfulness, stop gitu. Ada Terus kesepakatan kelas akan saya ingatkan lagi nih di awal pembelajaran, karena ya sepertinya siswa juga lupa atau dia kayak nggak diliatin lagi kali gitu kan, takutnya dia mikir kayak gitu ya. Jadi bakal saya ingetin lagi di awal kalau misalkan emang butuh diganti handphonenya. Jadi misalkan kesepakatan yang tadinya HP 3 kali teguran baru saya ambil, saya ganti aja jadi HP dikumpulkan setiap pembelajaran. Ya, luar biasa. Ada lagi Ibu? Mungkin dari pembelajaran Ibu? Dari pembelajaran, itu Bu, menyebutkan tujuan. Jadi nanti saya biar nggak lupa lagi, di awal harus menyebutkan tujuan sama yang itu apa tadi, refleksi. Biar nggak lupa karena penting juga. Gitu sih Bu. Oke, berarti tadi dari pembelajarannya Ibu insya Allah akan melakukan PSE gitu. Terus kesepakatan kelasnya diubah lagi nih. Ya kalau perlu diubah emang udah diubah. Lalu tidak lupa menyebutkan tadi tujuan pembelajaran, refleksi ya. Dan satu lagi yang tadi Ibu lupa. Ibu lupa menyebutkan tapi sudah melakukan Penilaian. Nah iya betul, harus Iya. penilaiannya dijelaskan. Nah, luar biasa di Ibu Fibula sudah terarah langsung ingin Nah, untuk pengembangan diri mungkin Ibu ingin apa tindak lanjut Ibu ke depannya untuk pengembangan diri Ibu sebagai guru biologi? Saya mau cari tahu apa ya Bu, mengembangkan pengetahuan saya tentang hal-hal yang masih saya kurang nih, kayak tadi PSE, refleksi dan lain-lain. Mungkin nanti saya bisa ikut pelatihan, saya diskusi dengan kombel, dengan guru-guru lain yang memang sudah lebih banyak pengalamannya, dengan Bu Rahma juga di luar ini untuk mengembangkan diri saya. Terus nanti mungkin saya bisa cari seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan gitu Ibu, untuk lebih tahu, untuk mengembangkan proses pembelajaran saya nanti di kelasnya biar bisa lebih baik lagi gitu. Insya Allah ya. Jadi Ibu bilang niat nih untuk mengikuti pelatihan, seminar, kolaborasi dengan komunitas belajar ya Ibu ya. Iya, dengan kombel. Iya, komunitas belajar biologi ya Bu ya. Ibu suka mengikuti, aktif mengikuti. Lumayan sih Ibu. Tapi kalau yang di sekolah kan memang intens, sering ngobrol ya Ibu sama guru-guru biologi yang lain. Nah, nanti itu bisa saya bawa ke situ sekalian nanya-nanya. Nah, ya luar biasa nih Ibu Bila sudah ya, jadi dimanfaatkan juga kombelnya ya untuk sharing-sharing atau bagaimana mengajar biologi yang asik ya seperti itu. Mungkin ada sharing dari guru biologi lainnya, Pak Lili gitu ya, saling Bu Astri gitu ya, saling kolaborasi gitu, atau mungkin bisa kunjungan kelas gitu ya. Iya benar saya lihat Pak Lili ngajar gitu. Iya. Kan Pak Lili ngeliat Fibula ngajar kalau supervisi. Iya benar. Saya belum. Nah, Ibu Fibula lihat Pak Lili mengajar. Ikut ya Bu. Iya. Kalau Pak Lili sudah biasa ngeliat Ibu ngajar. Iya. Ibu Fibula berarti lihat Pak Lili ngajar. Tuh, sip. Oke, nah target waktunya nih Bu. Tadi Ibu kan sudah menyebutkan PSE, kesepakatan kelas. Target waktu kapan? Kalau untuk PSE kapan target waktunya, pelaksanaannya? Insya Allah pertemuan selanjutnya deh Bu, langsung. Ya, sip. Insya Allah. Ya, pertemuan selanjutnya kesepakatan kelas Ibu. Kalau kesepakatan kelas mungkin nanti saya observasi dulu kali ya Bu. Ini di minggu ini apakah ada perbaikan setelah saya tegur? Kalau misalkan mereka terlihat udah memperbaiki kesalahan yang itu,
Mungkin nanti saya review lagi di semester 2 perlu diganti atau enggak. Tapi nanti dilihat dulu sampai akhir semester ini. Ya, siap. Berarti ya, review dulu. Lalu tadi apa? Pelatihan Ibu rencana kapan nih? Pelatihan atau Di aktif lagi di Kombel? di bulan-bulan ini mungkin Ibu sampai Desember nanti saya cari-cari biar nanti di semester 2 apa yang udah saya dapatkan dari pelatihannya bisa saya terapkan gitu. Mungkin ya di tahun inilah sampai Desember nanti. Ya, oke, luar biasa nih Ibu Figula sudah terfikirkan ya rencana tindak lanjut apa, PSE kapan, pertemuan selanjutnya, semoga terlaksana ya Ibu ya. Amin. Dari pelatihan, semoga juga banyak kan pelatihan ya dari webinar, mungkin Iya. dari PMM juga banyak, gratis-gratis PMM, itu. iya, GP Sista Praja juga banyak itu pelatihannya Bu, Sista Praja Ibu bisa buka, bisa mengakses kan, PMM juga banyak gitu, atau dari banyak sekali sekarang mah ya pelatihan webinar sudah banyak sekali ya. Jadi tinggal Ibu Figula mengikuti mana yang memang Ibu Figula butuhkan gitu untuk pembelajaran itu. Oke, nah terakhir nih Ibu, perasaan Ibu nih. Saya tanya-tanya, saya coaching gimana perasaannya? Alhamdulillah. Oh, iya. Kalau saya sih saya mau memulai apapun sesuatu, saya mah deg-degan ada Bu pasti mau memulai apapun. Deg-degan di awal-awal tuh ada, tapi pas udah masuk kelas, selama Ibu observasi, pra observasi sampai sekarang juga itu alhamdulillah saya senang bisa dapat ilmu baru, bisa mengoreksi diri saya juga sama ini yang ternyata saya kurang di sini kayak gitu. Bermanfaat alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Berarti alhamdulillah Ibu Vila merasakan kebermanfaatan dari coaching ini Iya, gitu ya, di alhamdulillah, observasi, Ibu. merasa apa adanya feedback gitu Iya. ya, yang luar biasa untuk kedepannya Ibu Vila bisa lebih baik lagi ya. Mm-mm. Nanti kedepannya kita sharing nggak apa-apa ya. Siap. Berbagi praktik baik. Boleh Iya. dong. Kunjungan ke kelas saya boleh. Boleh. Iya kalau Boleh, ngajar saya ngajar, boleh, saya ngajar saya gitu ya. ikut, mau dong. Boleh ya. Nanti bagaimana teknik stop tadi apa Iya. ya PSE-nya ya. Siap. Oke, alhamdulillah semoga tadi apa yang terima kasih Ibu Figula sudah bisa merefleksikan pembelajaran Ibu dengan sangat luar biasa dan detail beserta solusi-solusinya, dan Ibu Figula sudah memikirkan rencana tindak lanjut ke depannya gitu ya. Semoga dengan adanya coaching ini Ibu Figula merasakan kebermanfaatannya juga ya. Amin. Dan rencana tindak lanjut Ibu Figula berjalan dengan sesuai rencana ya. Amin. Untuk pembelajaran Ibu yang lebih baik lagi, pengembangan dari Ibu yang lebih baik lagi, karena saya akui Ibu Figula adalah guru yang rajin, Masya iya dong, Allah, guru yang alhamdulillah. disiplin, Amin. guru yang dicintai murid-murid, Amin. nanti kehadiran sama murid kan, iya, tinggal Ibu mengembangkan diri Ibu, kompetensi Ibu lagi lebih baik lagi dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi ya Ibu ya. Ya, insya Allah. Amin. Oke, saya rasa cukup ya Ibu ya. Oke, saya akhirnya Ibu ya. Ya Ibu, makasih banyak Bu Rahma. Hari ini. Iya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sama-sama Tidak Ibu. bermaksud untuk menggurui. Iya Ibu, enggak lah. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi